Nadira terkejut sekaligus senang. Mereka mulai berbincang lebih lama. Arka mendengar cerita hidup Nadira tentang ayahnya yang telah tiada dan ibunya yang sakit-sakitan. Setiap kata Nadira terasa jujur dan tulus. Tanpa sadar, benih perasaan tumbuh di antara mereka. Namun Nadira tak berani berharap. Baginya, Arka terlalu sempurna dan terlalu jauh dari dunianya. Warung cinta. Pertemuan tak terduga. Sore itu hujan rintik membasahi jalanan kota. Di sebuah rumah makan sederhana dekat perkantoran, Nadira, gadis muda sederhana dengan wajah teduh, sibuk melayani pembeli. Ia bekerja sebagai pelayan sambil menabung untuk membantu ibunya di kampung. Meski hidup pas-pasan, Nadira dikenal ramah dan tulus. Di sudut rumah makan, duduk seorang pria tampan berjas mahal bernama Arka. Wajahnya tenang, pembawaannya elegan, jelas berbeda dari pelanggan lain. Tak ada yang tahu, Arka adalah seorang pengusaha muda kaya yang hari itu sengaja makan sendiri untuk menenangkan pikiran dari tekanan pekerjaan. Setelah makan, Arka berdiri dan merogoh sakunya. Wajahnya berubah. Dompetnya tak ada. Ia mencoba mencari di tas, di saku jas, namun tetap nihil. Rasa panik mulai muncul. Harga diri seorang pria kaya runtuh seketika. "Maaf, Mbak, sepertinya saya lupa membawa dompet," ucapnya pelan, menahan malu. Pemilik rumah makan mulai curiga. Beberapa pelanggan melirik sinis. Nadira melihat kegelisahan itu. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju. "Pak, tidak apa-apa, biar saya yang bayarkan," katanya lembut sambil menyerahkan uang hasil tabungannya. Arka tertegun. Ia menatap Nadira, tak percaya ada orang sebaik itu. Hatinya tersentuh. Sejak detik itu, takdir mereka mulai terikat oleh sebuah kebaikan kecil yang kelak akan mengubah hidup keduanya. Janji yang tak terucap. Arka merasa dadanya sesak oleh rasa malu dan haru. Ia, pria yang terbiasa membayar segalanya dengan uang, kini ditolong oleh gadis sederhana yang bahkan harus menghemat untuk hidup. Saat hujan reda, Arka mengajak Nadira berbincang di depan rumah makan. "Terima kasih, saya akan mengganti uang itu," ucap Arka sungguh-sungguh. Nadira tersenyum kecil. "Tidak perlu, Pak, anggap saja sedekah." Jawaban itu justru membuat Arka semakin tersentuh. Tak pernah ada yang menolaknya dengan ketulusan seperti itu. Sebelum pergi, Arka meminta izin menyimpan nomor ponsel Nadira. Gadis itu ragu, namun akhirnya mengangguk. Malam itu Arka tak bisa tidur. Bayangan wajah Nadira terus terlintas. Kesederhanaannya, ketulusannya, membuat hati Arka yang lama kosong terasa hangat. Ia berjanji dalam hati akan kembali. Beberapa hari kemudian, Arka benar-benar datang lagi. Kali ini dengan pakaian sederhana, tanpa jas mahal. Ia ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai pria kaya. Nadira terkejut, sekaligus senang. Mereka mulai berbincang lebih lama. Arka mendengar cerita hidup Nadira, tentang ayahnya yang telah tiada dan ibunya yang sakit-sakitan. Setiap kata Nadira terasa jujur dan tulus. Tanpa sadar, benih perasaan tumbuh di antara mereka. Namun Nadira tak berani berharap. Baginya, Arka terlalu sempurna dan terlalu jauh dari dunianya. Dua dunia yang berbeda. Hari demi hari, Arka semakin sering datang. Nadira mulai menanti tanpa sadar. Senyum Arka menjadi penyemangatnya bekerja. Namun kebahagiaan kecil itu tak luput dari bisik-bisik orang sekitar. "Dia itu orang kaya, Nadira. Jangan bermimpi terlalu tinggi," kata rekan kerjanya. Kata-kata itu menusuk hati Nadira. Ia mulai menjaga jarak, takut perasaannya hanya akan berujung luka. Arka menyadari perubahan itu, namun tak langsung bertanya. Suatu hari, Arka mengajak Nadira makan malam di restoran mewah. Nadira menolak halus. "Saya tidak pantas di tempat seperti itu," ujarnya lirih. Jawaban itu membuat Arka sadar akan jurang di antara mereka. Untuk pertama kalinya, kekayaan yang ia miliki terasa seperti beban. Arka pun memutuskan jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia mengaku sebagai pengusaha kaya muda. Nadira terdiam, hatinya campur aduk antara kagum, takut, dan minder. "Pak Arka, dunia kita berbeda," ucap Nadira sambil menahan air mata. Arka menggenggam tangannya. "Aku tak peduli dunia manapun, aku peduli kamu."
Namun luka lama Nadira membuatnya ragu. Ia takut hanya menjadi hiburan sesaat bagi pria kaya. Malam itu mereka berpisah dengan hati yang sama-sama gelisah. Cinta yang tumbuh mulai diuji oleh kenyataan, jarak dan kerinduan. Sejak pengakuan itu, Nadira menjaga jarak. Arka jarang melihatnya tersenyum. Ia pun sibuk dengan pekerjaan, namun pikirannya selalu kembali pada gadis sederhana itu. Suatu malam, Arka jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia hanya ingin satu hal, bertemu Nadira. Dengan sisa tenaga, ia mengirim pesan. Nadira ragu, namun hatinya tak bisa menolak. Ia datang menjenguk Arka di apartemen mewah. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat dunia Arka yang sesungguhnya. Namun yang ia lihat bukan kemewahan, melainkan kesepian. "Aku kesepian, meski punya segalanya," ujar Arka lirih. Kata-kata itu meruntuhkan tembok di hati Nadira. Ia menyadari bahwa rasa sakit dan kesepian tak mengenal status. Sejak saat itu, Nadira mulai membuka hatinya kembali. Namun cobaan belum berakhir. Penolakan yang menyakitkan. Hubungan Arka dan Nadira akhirnya diketahui keluarga besar Arka. Ibunya, seorang wanita bangsawan yang terbiasa hidup dalam lingkaran elit, memandang Nadira dengan tatapan dingin. Tanpa basa-basi, penolakan itu diucapkan dengan kata-kata tajam yang melukai harga diri. "Dia hanya pelayan rumah makan. Apa yang bisa dia berikan untuk masa depanmu?" ucap sang ibu dengan nada meremehkan. Nadira yang mendengar semua itu merasa dadanya sesak. Ia tak membenci ibu Arka, namun kata-kata itu menghantam luka lamanya, tentang kemiskinan, tentang rasa tidak pantas dicintai. Malam itu Nadira memutuskan pergi. "Aku tak ingin menjadi alasan kamu bertengkar dengan keluargamu," katanya pada Arka dengan air mata jatuh tanpa henti. Arka mencoba menahan, namun Nadira sudah mantap. Baginya cinta tak boleh tumbuh di atas penderitaan orang lain. Kepergian Nadira membuat Arka hancur. Rumah mewah terasa kosong, kekayaan tak lagi berarti. Untuk pertama kalinya, Arka kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Perjuangan yang tak menyerah. Hari-hari Arka dipenuhi rasa penyesalan. Ia sadar, jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan Nadira selamanya. Dengan tekad kuat, Arka mulai melawan penolakan keluarganya, bukan dengan amarah, melainkan dengan keteguhan. Ia mendatangi ibunya, menjelaskan siapa Nadira sebenarnya. Gadis yang bekerja keras, berbakti pada orang tua, dan memiliki hati yang jauh lebih mulia dari banyak orang kaya. Namun ibunya tetap keras. Tak menyerah, Arka mencari Nadira. Ia datang ke rumah makan, berdiri di sana tanpa gengsi, bahkan membantu membersihkan meja. Di hadapan semua orang, Arka berkata lantang bahwa ia mencintai Nadira dengan tulus. Kata-kata itu membuat Nadira terkejut dan menangis. Ia melihat Arka bukan lagi sebagai pria kaya, melainkan sebagai lelaki yang berani memperjuangkan cinta. Meski hatinya masih ragu, dinding yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Ketulusan yang terbukti. Arka membuktikan cintanya bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kesabaran. Ia tetap menemani Nadira dalam keseharian, mendukung mimpinya, dan membantu ibunya berobat tanpa pernah menyebut soal uang. Perlahan, kabar tentang kebaikan Arka sampai ke telinga ibunya. Sang ibu melihat perubahan besar pada putranya, lebih rendah hati, lebih bahagia, dan lebih manusiawi. Diam-diam, ia mulai mengamati Nadira dari jauhan. Saat melihat Nadira merawat ibunya dengan penuh kasih dan tetap bekerja keras tanpa mengeluh, hati sang ibu mulai luluh. Ia menyadari, inilah wanita yang membuat putranya menemukan makna hidup. Dengan berat hati, ia akhirnya menemui Nadira dan meminta maaf. Nadira terkejut, namun menerima dengan lapang dada. Tangis haru pun pecah, menjadi tanda bahwa cinta tulus akhirnya diakui. Akhir bahagia yang sederhana. Arka memilih tempat sederhana untuk momen terpenting hidupnya. Rumah makan kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Tanpa pesta mewah, tanpa sorotan berlebihan, hanya kejujuran dan cinta. Di hadapan Nadira, Arka berlutut dengan mata berkaca-kaca. "Dulu kamu membayar makananku saat aku lupa membawa uang. Sejak itu hidupku berubah. Izinkan aku membayar semua kekuranganmu dengan kesetiaan dan cinta seumur hidup," ucapnya tulus. Nadira menangis bahagia. Ia mengangguk sambil tersenyum, menerima Arka dengan hati penuh syukur. Tepuk tangan sederhana mengiringi momen itu, namun maknanya begitu besar. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak lahir dari kemewahan,
melainkan dari kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Dari satu piring makanan, lahirlah kisah cinta yang menyatukan dua dunia. Dan kini, mereka berjalan bersama, setara dan saling melengkapi. Aku